orang-orang yang masih mengagungkan orang-orang yang sedang dikubur. Mereka orang soleh. Orang soleh. Tetapi mereka kan sudah meninggal. Kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Allah tidak seperti presiden yang harus pakai protokoler, pakai menteri untuk bisa ketemu dengannya. Ud'uni astajib lakum, berdoa langsung kepadaku, niscaya aku kabulkan. Saya aneh kadang-kadang sebagian orang lebih percaya perkataan manusia dibandingkan firman Allah. Itu firman Allah. Allah mau berfirman seperti itu. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Kadang-kadang berbagi kelambu kuburan keramat sampai ada yang mati. Kemana otaknya? Meninggalkan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha pengatur. Lebih percaya kepada kucing, kepada kelambu kuburan keramat. A'udzubillah. Sebegitu rendahkah Allah di mata kita? Sebegitu hinakah Allah subhanahu wa ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut salah satu Ustadz Wahabi beliau dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang pergi ke kuburan itu adalah orang-orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi ke kuburan itu, kuburannya wali atau yang lainnya, dianggap orang-orang yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan bahwasanya lebih percaya terhadap kuburan, lebih percaya terhadap kelambu-kelambu kuburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau kita nalar atau kita logikakan, beliau ini kan mengklaim bahwasanya teman-teman yang pergi ke kuburan, teman-teman yang pergi ke makam-makamnya orang soleh dianggap orang-orang yang menuhankan kuburan. Jadi beliau sehingga mengatakan ayat Al-Quran itu sudah bersabda, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Kenapa kok andaikan mereka memang benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan itu logika yang ada di Ustadz tersebut. Kalau kita lihat, sebenarnya Ustadz Wahabi tersebut telah mengklaim dengan tanpa dasar. Karena kalau kita lihat di dalam kitab ini karangannya Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di dalam kitab ini, yaitu kitabnya Mafahim Yajib an Tusohah, di sini jelaskan bahwasanya tentang masalah tawassul. Jadi sebenarnya tawassul menurut versi Ahli Sunnah wal Jamaah atau NU di Indonesia ini seperti apa? Saya akan jelaskan menurut versi dalam kitab ini. Di sini ada keterangan mafhumut tawassul yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqatit tawassul. Walidha fa innana sanubayyinu mafhumas tawassuli as-sahihi fi nadrina. Wa qabla dhalika labudda an nubayyina hadhihi al-haqa'iqah. Awalan, anna tawassula huwa ahadu turuqid du'a wa babun min abwabit tawajjuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tawassul itu merupakan salah satu jalan dari jalannya orang untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu pintu dari beberapa pintunya Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal maqsudul asliyuh al-haqiqiyuh huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti maksud atau tujuan dari mutawassil ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun littaqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mutawassal bihnya itu adalah sebagai wasilah, adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mutawassal bih atau kuburan, para wali atau yang lainnya itu hanya merupakan wasilah dan pelantara saja yang dibuat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman i'taqada ghayra dzalika faqad asyrakah. Dan barang siapa yang berkeyakinan tidak seperti itu berarti orang itu telah musyrik. Kemudian yang kedua, tsaniyan annal mutawassilah ma tawassala bihadhihi alwasitati illa limahabbatihi laha wa i'tiqadihi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Di sini seorang mutawassil atau orang yang berdoa melalui kuburan atau berdoa di kuburan itu mereka tidak bertawassul kecuali itu merupakan salah satu pelantara baginya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya wali tersebut atau orang yang berada di dalam kuburan tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang ada di dalam kuburan tersebut atau Allah Subhanahu wa taala mencintai para wali tersebut.
Walau dhahara khilafu dzalika lakana ab'adan nasi anha wa ashaddan nasi karahatan laha. Jika ada yang tidak seperti itu, iktikadnya mutawassil, orang yang bertawassul di kuburan atau yang lainnya, maka orang tersebut dikatakan orang yang karohah, orang yang benci, dalam artian orang yang tidak benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sadisan annal mutawassilah law i'taqada anna man tawassala bihi ila Allah yanfa'u yadurru bi nafsihi mithlallahi aw dunahu faqad asyraka. Dan jika ada orang yang bertawassul dengan melalui kuburan wali atau yang lainnya, dia berkeyakinan bahwasanya mutawassalnya bihnya adalah bisa memberi manfaat, bisa memberi bahaya dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Jadi yang ketiga ini, seorang mutawassil itu memang berkeyakinan bahwasanya kuburannya wali atau yang lainnya itu merupakan sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat atau tidak bisa memberi bahaya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, rabi'an anna tawassulah laisa amran laziman aw daruriyan wa laysatil ijabatu mutawaqqifatan alaihi. Mutawassil orang yang bertawassul itu menganggap bahwasanya tawassul ini bukan amrun lazim, sesuatu perkara yang wajib atau yang dorori. Dalam artian tawassul ini bukan perkara yang wajib yang harus dilakukan, dan bukanlah untuk Allah Ta'ala mengijabahi orang tersebut harus melalui tawassul. Jadi seorang mutawassil itu, orang yang bertawassul di kuburannya wali atau yang lainnya, tidak berkeyakinan bahwasanya tawassul ini merupakan amrul lazim yang harus dikerjakan, atau Allah Ta'ala mau mengijabahi doa-doanya harus bertawassul dulu. Tidak seperti itu keyakinannya. Bal al-aslu du'a'ullahi ta'ala mutlaqon. Dia berkeyakinan bahwasanya tawassul ini merupakan umumnya dalilnya doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun." Jika ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah bahwasanya saya itu dekat. Wa kama qala ta'ala, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Dari keterangan ini yang disampaikan oleh Said Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, menjelaskan bahwasanya orang-orang NU atau orang-orang aswaj atau orang-orang ahli sunnah wal jamaah memang ketika bertawassul tidak berkeyakinan bahwasanya kuburannya wali atau yang lainnya itu adalah mempunyai manfaat, mempunyai bahaya, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ini nggak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi manfaat kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menyembah kuburan tersebut. Mereka berkeyakinan kuburannya wali dan yang lainnya hanya sebagai pelantaran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan jalan menyembahnya, akan tapi dengan jalan mahabbahnya kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya wali atau yang lainnya. Mahabbah inilah yang dibuat wasilah oleh mutawassil, orang-orang yang bertawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah. Jika ada teman-teman kita Wahabi berpaham bahwasanya orang-orang yang bertawassul di kuburannya wali dan yang lainnya menganggap bahwasanya mereka menyembah kuburan, ini merupakan klaim dengan tanpa dasar. Memang karena di dalam kitab Mafahim karangan Said Alwi Al-Maliki ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertawassul itu tidak seperti apa yang disangkakan oleh orang-orang Wahabi atau teman-teman Wahabi. Jadi kalau ada teman-teman Wahabi mempunyai paradigma, mempunyai suatu pemikiran atau pemahaman bahwasanya orang-orang yang pergi ke kuburan itu adalah menyembah kuburan, ini merupakan klaim dengan tanpa dasar. Karena mereka ini ketika mengklaim itu dengan tanpa menanyakan kepada teman-teman yang bertawassul. Kemudian kalau ditanyakan apakah ada orang-orang di zaman dahulu atau di masanya sahabat, ada sahabat yang bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi wafat, dalam artian adakah kejadian di masanya sahabat satu orang atau satu kejadian yang mana sahabat ini bertawassul di kuburannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat di dalam kitab ini juga, di dalam kitab Sayyid Alwi Al-Maliki ini yaitu Mafahim Yajibu an Tusahhah, di sini juga dijelaskan bahwasanya ada memang di masanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika di masa itu terjadi paceklik atau kohatun atau kohtun ya,
Tapi kalau saya lihat di hadisnya itu qahatun itu merupakan paceklik dalam artian lama nggak turun hujan. Kemudian semuanya bingung, sampai Sayyidina Umar pun itu bingung. Kemudian ada salah satu sahabat yang pergi ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini di depan kuburnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di kuburannya Nabi, orang ini mengatakan, istasqillaha li ummadika fa innahum qad halaku. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatmu, karena umatmu sedang dalam keadaan paceklik. Kalau bahasa yang di sini itu adalah halaku, itu bahaya. Mungkin dalam artian itu sedang dalam keadaan susah. Kemudian setelah orang ini atau sahabat ini mengatakan seperti itu atau berdoa seperti itu di kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini pulang. Setelah pulang, kemudian pada malam harinya bermimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, datanglah ke Umar, kemudian ucapkanlah salam, sampaikanlah salamku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Itu alaikal kaisal kaisah. Kalau bahasa kita, jalanilah amanatmu dengan baik, wahai Umar, begitu kalau bahasa kita. Kemudian setelah laki-laki ini bangun, datanglah keesokan harinya laki-laki tersebut ke Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah datang, kemudian fa'akhbarah. Kemudian orang laki-laki ini mengabarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya kepada laki-laki ini. Setelah disampaikan, kemudian Sayyidina Umar ini menangis, fabaka. Nangis Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ini. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rabbu ma'alu illa ma'ajistu anhu. Wahai Tuhanku, aku telah mengerahkan semua tenagaku kecuali sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Mungkin dalam bahasa kita itu, Allah Subhanahu wa taala, aku sudah mengerahkan semua tenagaku, tapi aku tidak mampu melakukan hal tersebut. Jadi dari kejadian ini atau asar ini menjelaskan bahwasanya ketika di masa pacekliknya di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ada memang sahabat yang meminta hujan di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta atau istilahnya itu istighosah di kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang sudah dicontohkan oleh para sahabat atau di zamannya sahabat. Jadi ini suatu bukti bahwasanya memang ziarah ke kuburan, istighosah ke kuburan itu memang ada sejak masanya atau periodenya sahabat. Jadi mungkin hal yang semacam ini tidak dibaca oleh teman-teman Wahabi atau istilahnya itu tidak didalami. Ketika tidak dibaca hadis yang memang menjadi dasar untuk orang yang pergi ke ziarah kubur, istighosah di kuburan, maka mereka akan mempunyai stigma atau punya pemahaman orang yang pergi ke kuburan itu menuhankan kuburan, menyembah kuburan. Ini suatu pemikiran yang salah. Hadis ini atau asar ini juga bisa dibaca di dalam beberapa kitab, salah satunya Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Jadi kalau kita simpulkan memang teman-teman azwaja ya, teman-teman NU yang pergi ke kuburan itu pada hakikatnya tidak menyembah kuburan tersebut, akan tapi bertawasul seperti mana yang dicontohkan oleh sahabat di periodenya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan pesan saya bagi teman-teman Wahabi itu, khususnya para jamaahnya Wahabi yang baru ataupun yang lama, kalian kalau bisa membuka hati kalian untuk bisa melihat para ustadz di luar kelompok Wahabi, akan menemukan baca ilmu yang tidak bisa ditemukan di kelompok Wahabi atau di ustadz-ustadz Wahabi. Dan kalau kita lihat rata-rata teman-teman Wahabi itu ketika menyampaikan satu pendapatnya itu saklek dengan pendapatnya itu yang paling benar, dan pemahamannya itu berlandaskan ya pemahamannya sendiri, berpijaknya. Kalau kita teman-teman NU atau teman-teman azwaja ketika menyampaikan satu pendapat itu tidak saklek dengan pendapatnya kita, dalam artian fondasinya atau tendensinya bukan pendapatnya kita, akan tetapi tendensinya itu dari pendapatnya ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama salaf, seperti halnya yang saya jelaskan sekarang ini mengutip pendapatnya Syed Ali Al-Maliki atau di dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.